reformasi atau revolusi? Pertanyaan yang rasanya tidak gampang untuk dipilih, meskipun sebenarnya banyak faktor-faktor tegas yang menginginkan terjadinya sosialisme ilmiah yang menjadi kenyataan, di mana keyakinan, dukungan, gerakan baru dan lama menemukan bentuk dan bahasanya sendiri pada waktunya. Akan tetapi dalam gilirannya, di alur waktu yang bergerak, kadang progresif dan kadang juga lambat, banyak sekali keteledoran yang tercipta didasarkan pada metode-metode yang bersifat oportunis fundamental, yang seyogyanya menghasilkan tindakan yang terputar dari sumbunya. Keberhasilan suatu gerakan ataupun pilihan adalah kebebasan bagi individu maupun kelompok. Akan tetapi hal-hal yang bersifat ilmiah mendasar kadang bertabrakan keras dengan realita di lapangan, dan itu menyebabkan banyak sekali buah-buah pikiran yang diterbitkan oleh Rosa Luxemburg, sang legenda dari Berlin, untuk dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan umat manusia dari sisi sosialisme yang kerap kadang tercipta dalam bentuk yang positif, kadang juga tercipta dalam bentuk-bentuk gerakan yang ekstrim, dan bahkan keluar dari koridor yang coba untuk mencapai hasil maksimal melawan hegemoni yang berkuasa, ataupun juga antar golongan yang sedikit banyak menimbulkan percikan-percikan konflik kepentingan dalam durasi yang berbeda-beda, melintas ruang dan waktu semasa hidup manusia, di mana buah-buah pikiran akan terus berkecamuk, akan terus berevolusi. Namun pilihan untuk reformasi atau revolusi terletak pada bagaimana kelanjutan setelah itu, setelah hasil awal dicapai, apa yang akan ditindaklanjuti. Apakah kamu akan berdiri menjadi pembebas, ataupun kamu akan bertindak kurang lebih sama dengan generasi terdahulu yang sudah kamu taklukkan, ataupun kamu jatuhkan atau jinakan atau di-impeach, bahasa yang modernnya. Berhubungan semuanya erat sekali di antara perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan, lengkap dengan teliti-teliti ide pemikiran yang mempertanyakan kapitalisme dan negara dalam masyarakat. Apakah itu memberikan jejak historis yang nantinya akan membangun satu generasi baru yang lebih harmonis dan memiliki kemanusiaan yang hakiki, di mana hak asasi manusia ataupun para buruh, terutama pekerja, bisa lebih ditingkatkan, bisa lebih diperhatikan, bisa lebih terjamin. Akan tetapi biasanya hal tersebut bersifat semu, di mana semua kata-kata awal, semua lontaran ide-ide semangat
dalam perkembangan ekonomi dan sosialisme, semuanya hanya merupakan jargon-jargon yang mengalami kebuntuan pada saat kolektivitas menemui jalan buntu, di mana tidak bisa untuk bergerak sendiri dalam hal korporasi, serikat, dan demokrasi. Tetap ada dualisme di sana yang oleh para pakar mulai dari abad pertengahan sampai dengan abad modern selalu dibuat pusing, karena kapitalisme sepertinya selalu bisa beregenerasi, berkembang biak kembali, dan penaklukan kekuasaan politik adalah merupakan dari bagian yang merupakan intelijensia dalam aktivitas reformis yang awalnya ingin mencapai kemajuan historis dan juga ekspresi yang coba untuk disematkan dalam benih-benih pembaruan atas nama reformasi, akan tetapi pada gilirannya keruntuhan tidak bisa dihindari oleh rezim yang silih berganti berkuasa, entah apapun dasar pemikirannya. Cukup hanya kapitalisme yang dinyatakan tetap selalu kembang kempis, tapi dia menjadi roda penggerak bagi substansi apapun, termasuk dalam budaya reformasi atas revolusi, ataupun revolusi yang bersifat progresif, masif, serta revolusi yang bersifat destruktif. Semuanya tetap bergelayutan, bergantung kepada roda kapitalisme yang kerap masih menjadi sosok pembicara yang secara tidak langsung ataupun langsung memimpin sebuah wilayah, sebuah pemikiran, dan sebuah saya sampai kehabisan kata-kata. Bahkan Rosa Luxemburg pun coba untuk memperjelas arti dari hal tersebut di atas penuh dinamika dengan berbagai macam pemikiran sosialis beserta seluk-beluk dan tokoh-tokoh, dan juga glosari untuk menjelas bagi para pirsawan dimanapun kamu berada, bahwasannya cukup sulit untuk mencapai suatu pemurnian ide-ide dan juga hasil dalam pilihan yang sepertinya cukup juga sulit untuk dipilih secara eksplisit tanpa mengorbankan hal-hal lainnya yang berhubungan erat. Jadi perlu adanya pemikiran baru mengenai pilihan yang benar, atau sebuah wilayah atau negara akan mengalami nasib dan dampak hingga disebut sebagai negara gagal dikarenakan pilihan yang salah. Pilihan yang salah akhirnya membuat segala sesuatunya berantakan, termasuk hutang luar negeri yang berlebihan dan pengisapan pekerja oleh kelas yang lebih berkuasa. Sekian dan terima kasih.